Pominah katanya udah punya jamban sehat, saya penelongok bener. Oh, jadi pengen jamban saya nih. Sini. Tuh, buktinya ada kan? Nah, bener. Sehat kan jamban saya sekarang? Bener, semenannya ke baru. Udah gak bilang dikali lagi. Nah, iya, udah gitu saya penanya. Punya jamban, punya sepitengnya kagak? Udah pasti. Ada jamban sehat, ada tangki yang kedap. Biar tidak mencemarkan lingkungan. Cakep dah. Gitu. Pominah udah berperilaku yang baik. Saya mau laporan sama Bu RT. Mau diapain saya? Kali baik empok dapat reward atau Hadiah. hadiah. Iya, mau saya. Ayo. Kali baik hadiahnya payung sama mangkok. Oh enggak, paling mau belanja sama mangkok lo dapur. Nah, udah kalau mau begini, mendingan nyok bebarengan Ya. kita bangun air dan sanitasi yang aman untuk Depok yang lebih sehat. Nyok dah. Nyok. Satu, dua, tiga. Yeay, aku menang lagi. Bener kan kata aku 3. Bapak nggak mau bangun toilet yang ada tangki septiknya. Tapi pastikan yang kedap ya Pak. Bapak sekeluarga akan lebih nyaman untuk seumur hidup loh Pak. Ya udah Pak, saya mau Pak. Ya, nggak keluar. Udah yuk pulang. Yuk. Hari gini nggak punya toilet dan tangki septik di rumah. Biar keluarga nyaman. Ayo tatakan panutan, kita bangun toilet dan tangki septik sekarang. Ya, ini kok akhirnya bau gini ya? Ibu-ibu, kayaknya air di kampung kita bermasalah deh. Masalah gimana, Pak? Apa air di rumah ibu-ibu tercium bau? Apa ibu-ibu sering gatal setiap habis mandi? Apa ibu-ibu sering sakit perut? Nah, masalah-masalah ini muncul karena di rumah ibu-ibu tangki septiknya belum kedap. Jadi bocor dan meresap sehingga mencemari air kampung kita. Lalu gimana baiknya, Pak? Siapa yang mau bikin tangki septik di rumahnya? Saya. Satu saja tangki septik tidak kedap, air sekampung bisa tercemar loh. Yuk, ajak tetangga kita bangun tangki septik kedap sekarang. Coba deh kakak inget-inget. Tadi kakak habis ngapain aja pakai tangan ini? Beli bakso. Makasih ya, Pak. Aku ngapel rumah. Tasya. Aku salaman sama Pak Teguh. Yaudah deh, aku mau cuci tangan aku dulu. Ayo, cuci tangannya pakai sabun, Kak. Kenapa harus pakai sabun sih? Kak, sabun itu ngilangin lemak yang ada di tangan kamu. Lemak kan tempat tinggalnya kuman. Kalau kamu cuci tangan pakai sabun, kumannya jadi nggak bisa tinggal di tangan kamu. Sudah cuci tangan belum? Tangan kita bisa jadi tempat tinggal kuman dan virus loh. Yuk kita cuci tangan pakai sabun secara benar di waktu yang penting.
Sustainable Development Goals 2030 pada tujuan ke-6 menjamin ketersediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua, di mana sanitasi aman termasuk di dalamnya. Sanitasi aman adalah sistem sanitasi yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke sumber air. Sanitasi aman mencakup penampungan air limbah domestik di tangki septik sesuai standar, penyedotan lumpur tinja, sampai pengangkutan ke unit pengolahan, serta IPLT yang berfungsi dengan baik. Tangki septik adalah tempat penampungan dan pengolahan limbah domestik sementara. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang memiliki tangki yang tidak kedap serta tidak sesuai aturan. Hal ini berbahaya bagi kesehatan karena tinja manusia mengandung miliaran mikroba yang tidak baik. Jika tangki tidak kedap, mikroba tersebut bisa meresap ke tanah, mencemari sumber air yang kita konsumsi sehari-hari, dan menimbulkan berbagai penyakit. Tangki septik yang benar dan sehat memiliki standar spesifikasi yang harus diikuti. Harus kedap, memiliki pipa masuk dan pipa keluar, memiliki pipa hawa, memiliki lubang kontrol atau sedot, memiliki ukuran sesuai dengan standar. Proses yang terjadi di dalam tangki septik adalah sebagai berikut. Air limbah rumah tangga akan dialirkan menuju tangki septik dan tinggal selama 2-3 hari. Penumpukan lumpur tinja akan mengendap di dasar tangki septik. Air limbah dan lumpur yang mengendap tersebut akan mengalami proses penguraian secara biologis oleh bakteri yang tumbuh di dalam tangki septik. Proses penguraian juga menghasilkan gas metan yang berbau yang perlu dikeluarkan melalui lubang ventilasi. Lumpur yang mengendap di tangki septik akan disedot setiap 2-3 tahun sekali. Limbah buangan dari tangki septik selanjutnya akan dilakukan pengolahan lanjutan sehingga air limbah aman untuk dibuang dan tidak mencemari sumber air dan lingkungan. Ada beberapa unit pengolahan yang dapat digunakan. Pengolahan lanjutan sumur resapan. Pengolahan lanjutan sumur resapan dapat digunakan pada kondisi air tanah rendah dan daya serap tanah yang baik. Air tanah rendah artinya kedalaman permukaan air dari permukaan tanah lebih dari 2 meter. Jarak sekeliling sumur resapan dengan sumber air minimal 10 meter. Pilihan unit pengolahan sumur resapan cocok digunakan untuk daerah tidak padat penduduk. Konstruksi sumur resapan berdiameter 80 cm dan kedalaman 1 meter. Di dalam sumur diisi penuh dengan kerikil dan ijuk untuk menutup pipa keluar dari tangki septik. Pipa pengeluaran dari tangki septik dipasang di bagian atas sumur dan airnya akan meresap ke dinding dan dasar sumuran. Unit pengolahan lanjutan upflow filter. Upflow filter dapat digunakan jika kondisi air tanah tinggi. Air tanah tinggi artinya kedalaman permukaan air dari permukaan tanah kurang dari 2 meter. Upflow filter cocok digunakan untuk daerah padat penduduk. Air hasil olahan dari tangki septik mengalir melalui pipa ke dasar upflow filter. Di upflow filter terdapat media filter dari potongan pipa PVC atau bambu atau botol bekas air kemasan atau batu. Air hasil olahan tersebut akan mengalami proses penguraian dan pengolahan lebih lanjut oleh bakteri yang menempel pada media filter tersebut, sehingga kualitas air buangannya aman bagi lingkungan. Air hasil olahan dari upflow filter selanjutnya akan dialirkan ke badan air. Unit pengolahan berikutnya adalah Taman Sanita. Unit ini dapat digunakan dalam kondisi air tanah tinggi maupun rendah. Tanaman yang digunakan harus memiliki kemampuan untuk menyerap air yang baik, seperti kembang gedang, perumpung, embet, dan alang-alang air. Air buangan dari tangki septik dapat mengalir ke bagian atas atau bawah taman. Dapat juga ditambahkan bak penampung di sebelah Taman Sanita. Selain tangki septik yang dibangun di tempat atau in situ, ada juga tangki septik pabrikasi. Tangki septik ini sudah dilengkapi dengan unit pengolahan lanjutan berupa filter.
Dalam proses pembangunan tangki septik baik di tempat maupun pabrikan, perlu memperhatikan beberapa tahapan penting. 1. Survei awal. Survei dilakukan untuk melihat kondisi tanah dan ketersediaan lahan serta kondisi sumber air untuk menentukan kedalaman galian tangki septik dan perpipaan yang akan dipasang, serta untuk memilih untuk pengolahan lanjutan yang dipakai. 2. Pembangunan dan pemasangan tangki septik. Pada saat pembangunan, perlu diperhatikan pemasangan perpipaan dari jamban ke tangki septik. Kemiringan pipa harus 2% dari panjang pipa. Pipa hawa sebaiknya dipasang lebih dari 2 meter. Ketinggian pemasangan pipa masuk dengan pipa keluar berkisar 5-10 cm untuk pemasangan tangki septik di tempat. Untuk pemasangan tangki septik pabrikasi, pastikan posisi tangki harus benar-benar rata. Uji coba kebocoran tangki septik. Jika muka air tanah lebih tinggi dari dasar tangki, uji kebocoran dengan mengeringkan tangki selama 12 jam. Jika setelah 12 jam tangki terisi air, tandanya terjadi kebocoran dan harus dilakukan perbaikan. Untuk muka air tanah yang lebih rendah, maka dapat diuji dengan mengisi tangki sampai batas bawah pipa keluar. Jika setelah 12 jam terjadi penurunan muka air, artinya tangki bocor dan harus dilakukan perbaikan. Uji kebocoran ini juga berlaku untuk tangki septik pabrikasi. Ketika pembangunan tangki septik telah selesai dilakukan dengan kualitas yang baik, saatnya pengguna memperhatikan tahapan operasional dan pemeliharaan. 1. Jangan letakkan benda berat di atas tangki septik agar tidak merusak konstruksi. 2. Bila ada bau tidak sedap, berarti terjadi kebocoran atau keretakan di atas tangki septik. Namun, jika tangki septik baru dipakai kurang dari 3 bulan, wajar bila timbul bau. 3. Bila air meluap pada saat menyiram WC atau flush, kemungkinan tangki septik sudah penuh atau pipa mampet. 4. Pastikan pipa hawa tidak tersumbat dengan sampah atau benda lain. 5. Jangan membuang barang apapun ke dalam toilet, seperti sampah, sisa makanan, kain, pembalut, dan popok bayi, dan bahan beracun seperti pemutih dan pembersih keramik. 6. Lakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala 2-3 tahun sekali. 7. Pastikan selalu ada air yang mengenang di kloset agar bau dari tangki septik tidak masuk ke toilet. Ayo kita bangun tangki septik yang benar untuk kebersihan lingkungan bersama.
Lega dah. Enak. Dari mana, Bu? Berak mencari. Hari gini masih berak dikali baik ya. Emang apa? Kayak saya dong, udah punya sepiteng sehat loh di rumah. Usil banget punya mulut. 何お前はもう死んでいる。 Jamban sehat. Saya nggak punya jamban sehat di rumah. Hari ini nggak punya jamban. Agak punya duit. Kalau kok di hari nggak bisa. Kalian arisan bisa. Pakai kredit bisa. Gitu. Jangan kredit kunci aja diituin. Di kreditin dulu kunci mau dibanyakin. Kalau punya lahannya saya. Badak sepetak rumahnya. Emang nggak usah pakai lahan yang luas-luas. Dan langsung jadi di depan rumah jadi. Gitu. Iya. Oh, mau deh saya. Lihat gimana bedanya. Kan emang lagi keliling. Saya pengen buat mampir ke Mpok Minang, katanya udah punya jamban sehat, saya pengen longok. Oh, jadi pengen jamban saya nih. Sini. Tuh, buktinya ada kan? Nah, bener. Sehat kan jamban saya sekarang? Bener. Semenannya juga baru. Udah gak bilang dikali lagi. Nah, iya, udah gitu saya pengen nanya. Punya jamban, punya sepitengnya kagak? Udah pasti. Ada jamban sehat, ada tangki yang kedap. Biar tidak mencemarkan lingkungan. Cakep dah. Gitu. Mina udah berperilaku yang baik. Saya mau laporan sama Bu RT. Mau diapain saya? Kali baik Mpok dapat reward atau Hadiah. hadiah. Iya. Mau saya. Ayo. Kali baik hadiahnya payung sama mangkok. Oh enggak. Ayo mau belanja sama mangkok lo di dapur. Nah, udah kalau mau begini. Mendingan nyok bebarengan. Ya. Yang terhormat Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono, yang kami hormati segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, yang kami hormati Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati pimpinan IWES Plus atau yang mewakili, yang kami hormati perwakilan USAID Indonesia, yang kami hormati tim Pokja Sanitasi Kota Depok, serta Bapak Ibu hadirin yang mengikuti acara secara virtual. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya pada pagi hari ini, Senin 8 Maret 2021, kita masih dapat hadir dalam acara launching layanan lumpur tinja terjadwal yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur, marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipandu oleh Bapak Kamali. Kepadanya disilakan. Kepada Bapak Kamali, kami informasikan untuk membuka mic-nya atau mikrofonnya agar suaranya dapat terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Depok, yang terhormat unsur Forkopimda Kota Depok, yang terhormat seluruh ketua OPD yang hadir, yang kami hormati seluruh hadirin sekalian, marilah pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita bersama-sama, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam dan yang lain menyesuaikan. Mari kita awali dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridai, yang membawa barakah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, kecerdasan dan kearifan. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas yang mulia ini. Ya Allah yang maha pengasih, satukanlah hati kami, padukan langkah kami, jadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang maha bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri atas seluruh nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Kepada yang kami hormati Bapak Dudi Mi'raj Imadudin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Yang saya hormati segenap Forkopimda yang hadir hari ini. Yang saya hormati Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, yang saya hormati Kepala Bapeda dan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati perwakilan USAID Indonesia, yang saya hormati pimpinan Indonesia Urban Water Sanitation dan Hygiene, penyehatan lingkungan untuk semua, IWS Plus, yang saya hormati rekan-rekan para pimpinan OPD, alhamdulillah hadir di sini Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin undangan yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, hari Senin ini 8 Maret 2021 kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat untuk hadir dan menyaksikan serta melaksanakan launching L2TT Kota Depok. Hadirin undangan yang berbahagia dan mohon izin Bapak Wakil Wali Kota Depok, perkenan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Data hukum Perda Kota Depok nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik. Kemudian Peraturan Wali Kota Depok nomor 17 tahun 2012 tentang pengolahan air limbah domestik. Dan yang terakhir, Perwal Kota Depok nomor 74 tahun 2019 tentang pengelolaan lumpur tinja. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, saya informasikan singkat tentang UPT IPLT. Bahwa UPT IPLT Kalimulia pada mulanya merupakan aset Kabupaten Bogor yang kemudian diserahkan kepada Kota Depok saat pembentukan Kota Depok tahun 1999. Selanjutnya, sebelum tahun 2008, pengelolaan IPLT dan TPA disatukan di bawah organisasi UPT TPA. Karena kompleksnya permasalahan pengelolaan TPA, pengelolaan IPLT yang kurang mendapat sorotan dari masyarakat menjadi agak terabaikan. Setelah tahun 2008, berdasarkan Perwal Kota Depok nomor 65 tahun 2008 tentang unit pelaksana teknis instalasi pengelolaan limbah terpadu ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terbentuklah UPT IPLT Kota Depok. Dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, UPT IPLT Dinas Perumahan dan Perhubungan sesuai dengan Perwal nomor 91, unit pelaksana teknis dinas IPLT ada di Dinas Perumahan dan Permukiman. Selanjutnya, kemajuan pembangunan sanitasi. Air minum dan sanitasi adalah bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Tersedianya akses air bersih yang aman dan akses sanitasi yang memadai merupakan hak dasar warga yang wajib diupayakan dan dipenuhi oleh pemerintah. Tidak saja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya kelompok warga yang berpenghasilan tergolong rendah. Untuk septic tank yang dibangun oleh bidang permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, dari tahun 2017 sampai 2020
telah dibangun sebanyak 4.587 unit septic tank. Pembangunan septic tank ini direncanakan akan terus berkesinambungan demi mencapai Kota Depok sehat dan bebas ODF. Hari ini, pemerintah Kota Depok akan melakukan launching program layanan lumpur tinja. Ini merupakan wujud komitmen daerah yang semakin kuat dalam penyelenggaraan urusan wajib tersebut, yaitu sanitasi atau air limbah domestik. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa dalam melakukan pelayanan LLTT, layanan lumpur tinja terjadwal, UPT IPLT menggunakan aplikasi berbasis internet dan Android berupa manajemen informasi sistem dengan nama SWOT atau Sedot WC Aman dan Terjadwal. Semua masyarakat atau instansi yang telah terdaftar sebagai peserta LLTT akan tersimpan datanya di database aplikasi tersebut. Layanan lumpur tinja terjadwal sebagai bentuk perubahan sistem dari layanan lumpur tinja tidak terjadwal menjadi L2TT, layanan lumpur tinja terjadwal, yang awalnya L2P3, yang awalnya L2D3. Layanan lumpur tinja tidak terjadwal menjadi terjadwal, ya, di mana masyarakat yang meminta atau menghubungi untuk melakukan penyedotan tinja. Dalam L2T3, perorangan atau instansi menelpon untuk memudahkan dan mendapatkan layanan IPLT. Kemudian, berdasarkan permintaan tersebut, UPT IPLT melakukan pelayanan penyedotan tinja ke rumah pelanggan. Untuk kali ini, dalam L2TT, pemerintah dalam hal ini UPT IPLT Dinas Perumahan Permukiman dengan masyarakat instansi menyepakati jadwal pelayanan dalam beberapa tahun ke depan. Apakah tiap 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun sekali dilakukan penyedotan secara terjadwal. Jadwal tersebut diberikan kepada masyarakat atau instansi yang dicatat oleh UPT IPLT di Selumkin untuk kemudian dimasukkan ke dalam database pelanggan L2TT. Sehingga penyedotan ke depannya tidak menunggu panggilan atau telepon, karena dalam database di UPT IPLT sudah tertera siapa saja yang akan dilayani lengkap dengan hari, bulan, dan tahunnya. Identitas dan lokasi masyarakat atau instansi yang terdaftar di L2TT akan terlihat sebagai noktah atau titik di peta Kota Depok yang ada dalam aplikasi SWOT. Sehingga apabila titik tersebut diklik akan muncul koordinat lokasi beserta identitas pelanggannya. Secara keseluruhan, dengan melihat peta Kota Depok akan terlihat sebaran atau cakupan masyarakat yang dilayani dan terdaftar dalam pelayanan UPT IPLT di Selumkin. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemerintah Kota Depok yang didampingi oleh USAID IWOS Plus telah menginisiasi satu program inovasi yang dinamakan layanan lumpur tinja berbasis sistem informasi manajemen dengan menggunakan aplikasi Android bernama SWOT. Dipandang perlu adanya kesepakatan bersama juga antara pemerintah Kota Depok dengan pengusaha penyedotan tinja swasta agar para pengusaha dapat membuang limbah penyedotan tinja untuk diolah di dalam IPAL yang ada di UPT IPLT, sehingga rumah yang melakukan penyedotan termasuk dalam kategori sanitasi aman dan kebersihan lingkungan terjaga. Dengan kerjasama bersama ini, data masyarakat yang dilayani oleh UPT IPLT tercatat, sehingga dapat meningkatkan cakupan pelayanan UPTD IPLT. Demikian laporan kami. Selanjutnya, mohon perkenan Bapak Wali Kota Depok untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka launching L2TT ini secara resmi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USAID Indonesia, kepada yang kami hormati Ibu Trigiani Linggo Atmojo, disilakan.
Kepada Ibu Trigeni untuk dimohon untuk menyalakan mikrofonnya karena suaranya belum terdengar. Maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Sekarang sudah jelas ya? Sudah jelas, Ibu. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono, perkenankan kami mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Muhammad Idris dan Bapak Imam Budi Hartono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Kota Depok 2021 sampai 2026. Bapak Ketua DPRD Kota Depok, Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Depok, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Kominfo, dan perwakilan OPD lainnya di Kota Depok, Bapak Ibu perwakilan perusahaan swasta Sedot Tinja, terima kasih atas kehadirannya. Dan mari kita mengikuti protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Salam sehat untuk kita semua. Saya Trigiani Linggaatmojo dari USAID Indonesia. Bahagia sekali saya bisa bergabung di acara launching layanan lumpur tinja terjadwal di Kota Depok. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Wali Kota dan jajarannya yang telah memfasilitasi langsung mulai dari persiapan sampai dengan penyelenggaraan acara hari ini. Sungguh luar biasa. Terima kasih banyak. Kerjasama antara USAID IUAS Plus dengan pemerintah daerah Kota Depok sudah dimulai sejak bulan September tahun 2017. Untuk kemitraan yang baik ini, kami terus berupaya untuk memberikan dukungan untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi aman, dengan terusnya ada perbaikan perilaku higienis di Kota Depok. Layanan lumpur tinja terjadwal L2TT sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan kita agar air tanah tidak tercemar dan masyarakat tetap sehat dan sejahtera. Kemitraan USAID IUAS Plus dengan pemerintahan Kota Depok untuk pengelolaan air limbah domestik telah berjalan dengan sangat baik melalui beberapa pendampingan, yaitu antara lain pembuatan kebijakan pembangunan septic tank kedap untuk menuju sanitasi aman, pembuatan kebijakan tentang L2TT, manajemen information system yang baik tentang L2TT, penyusunan SOP atau Standard Operating Procedures tentang aspek administrasi dan teknis pengelolaan air limbah domestik. Acara launching L2TT ini merupakan salah satu kegiatan penting untuk dipromosikan kepada setiap pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat luas. Sudah waktunya kita semua memikirkan pengelolaan air limbah domestik dengan serius. Pengelolaan L2TT memerlukan harmonisasi dengan pengusaha swasta. Dan dukungan kami mencakup harmonisasi kerjasama antara UPT IPLT dengan mitra swasta. Penandatanganan kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan L2TT menjadi contoh yang sangat baik untuk kota kabupaten lainnya, di Jawa Barat maupun di provinsi lainnya. Saya yakin pemerintah pusat, Kementerian PUPR, dan yang lainnya akan melihat hasil nyata di Kota Depok, serta menjadikan kota yang patut dicontoh dengan adanya harmonisasi pengelolaan L2TT antara pemerintah kota dan swasta. Setelah ada layanan L2TT, kami berharap pemerintah Kota Depok akan terus mensosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya semua septic tank disedot tinjanya secara terjadwal, sesuai peraturan yang berlaku untuk menjaga kesehatan lingkungan bersama demi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok di masa yang akan datang. Terakhir, mohon waktunya saya ingin menyampaikan pantun untuk Bapak Wakil Kota serta Bapak Ibu sekalian. Depot Palawija perlu dikawal. Pelanggan antri di depan dermaga. Sedot tinja secara terjadwal, lingkungan bersih, kesehatan terjaga. Pisang kepok campur duren. Sore-sore makan sate. Orang Depok makin keren. Sudah launching LLTT. Si cepot makan kepiting. Layanan sedot amat penting. Mohon pamit, hatur nuhun.
Saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut kita saksikan bersama pemutaran tayangan video Depok siap memberikan layanan lumpur tinja terjadwal dengan aplikasi SWOT, sedot WC aman dan terjadwal. Terima kasih.
Bapak rumah tinggal 210 ya? Pemutaran tayangan video, Depok siap memberikan layanan lumpur tinja terjadwal dengan aplikasi SWOT, sedot WC aman dan terjadwal. Acara selanjutnya, serah terima dokumen SOP UPT IPLT dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dari USAID iWAS Plus. Berkenan kepada Bapak Wouter Sahanaya, selaku Regional Manager iWAS Plus untuk menyerahkan dokumen SOP UPT IPLT dan aplikasi SIM kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Bapak Dudi Mi'ras Imadudin. Kami persilakan. Mir, itu udah pelanggaran kan? Ya disebutin aja deh.
tangan nggak? Oke. Dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pembuangan lumpur tinja di IPLT Kota Depok. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Rumkim Bapak Dudi Miras Imadudin dan Bapak Hairul Rozi selaku perwakilan dari sektor swasta dengan disaksikan oleh Wakil Wali Kota Depok Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Kami persilakan. Penandatanganan selesai. Acara selanjutnya, sambutan Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Prasetyo M. Eng, disilakan. Kami persilakan kepada Bapak Insinyur Prasetyo untuk membuka mikrofonnya. Sekali lagi kepada Direktur Sanitasi Bapak Insinyur Prasetyo, kami persilakan untuk membuka mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga kita semua bisa hadir pada acara peluncuran layanan lumpur tinja terjadwal LTLT di Kota Depok. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Imam Budi Hartono. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Yang saya hormati para UPD di lingkungan pemerintah Kota Depok dan juga di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Chief of Party USAID, EWOS, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Walaupun hari ini sebagian besar acara berlangsung melalui virtual, kami berharap tidak mengurangi makna dan inti dari pencapaian tujuan kegiatan peluncuran LLTT di Kota Depok ini. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 telah mengamanatkan adanya peningkatan akses sanitasi, dalam hal ini air limbah domestik. Dalam RPJM tersebut ditargetkan pada tahun 2024 terdapat 90% rumah tangga dengan akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% akses sanitasi aman, serta penurunan angka buang air besar sembarangan hingga 0%. Sebelumnya pada tahun 2018 juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal atau SPM yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
Adapun dalam penerapannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018, di mana kualitas layanan yang dipersyaratkan dan dapat dikategorikan sebagai pelayanan minimal sudah tidak lagi cukup dengan memiliki akses layak, tetapi harus dipenuhi minimal dengan akses aman, baik akses aman di perkotaan maupun di pedesaan. Saat ini berdasarkan data dari Badan Pengurusan Statistik tahun 2020, capaian akses air limbah domestik nasional untuk akses sanitasi layak masih berada pada angka 79,53%. Untuk itu dibutuhkan suatu strategi dan upaya akselerasi untuk pencapaian target RPJMN dan pemenuhan SPM bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu strategi untuk pencapaian target RPJMN dan SPM tersebut adalah dengan meningkatkan penyelenggaraan air limbah domestik. Penyelenggaraan air limbah domestik dengan akses aman dapat dilakukan melalui sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPAL-DT, di mana air limbah yang berasal dari toilet dan dari kamar mandi maupun dari dapur dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju instalasi pengelolaan air limbah domestik untuk selanjutnya diolah. Selain itu, akses aman juga dapat dilakukan melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau SPAL-DS secara lengkap, mulai dari penyediaan subsistem pengelolaan setempat, salah satunya adalah tangki septik, sampai dengan lumpur tinja hasil pengolahan pada subsistem pengolahan setempat disedot secara berkala dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Salah satu kunci utama dari penyelenggaraan air limbah domestik adalah kualitas pelayanan, di mana keberadaan tata kelola pelayanan air limbah domestik yang baik dan profesional untuk pengelolaan dengan SPAL-DT maupun SPAL-DS menjadi mutlak diperlukan. Pengelolaan di sini tidak hanya bicara terkait dengan keberadaan infrastrukturnya, melainkan bagaimana menjamin infrastruktur yang terbangun dapat termanfaatkan dengan optimal, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memenuhi kualitas pengolahan yang dipersyaratkan sehingga air limbah domestik yang diolah sudah aman untuk dibuang kembali ke lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita mengikuti acara peluncuran layanan lumpur tinja terjadwal di Kota Depok. Penerapan layanan lumpur tinja ini merupakan salah satu strategi untuk memastikan bahwa pelayanan melalui SPAL-DS dilaksanakan secara menyeluruh, di mana lumpur yang dihasilkan di subsistem pengelolaan setempat atau biasa kita kenal sebagai tangki septik atau septic tank akan disedot secara berkala dan diangkut ke instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT untuk diolah sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Kami atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Depok dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Dari aspek non-teknis, pemerintah Kota Depok telah melakukan pemisahan fungsi regulator dan operator melalui pembentukan UPTD instalasi pengolahan lumpur tinja. Adapun dari aspek teknis, pemerintah Kota Depok melalui UPTD IPLT telah melaksanakan pemeliharaan dan pengoperasian IPLT yang telah terbangun. Hal ini dapat menjadi contoh yang baik bagi kota atau kabupaten lain di Indonesia, di mana dengan memisahkan fungsi regulator dan operator, maka pelayanan air limbah domestik dapat menjadi lebih fokus sehingga mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, peluncuran LLTT ini kami harapkan dapat menjadi titik awal yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja di Kota Depok ini. Setelah ini diperlukan kerja keras dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanannya melalui pengembangan inovasi dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masing-masing kota
serta secara bertahap mengembangkan cakupan layanan untuk layanan SPALDE setempat melalui penyedotan lumpur tinja yang untuk nantinya dapat mencapai target pengelolaan air limbah domestik, terutama dalam menerapkan SPM dan memberikan pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat. Saya gembira tadi melihat di video Kota Depok sudah mempunyai program yang saya nilai bagus untuk cepat diingat oleh masyarakat gitu ya. Jadi tadi programnya namanya SWAT gitu ya. Jadi paling tidak masyarakat akan ingat gitu ya untuk menyedot tangki septiknya, ingat program SWAT gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diawali dengan baik ini nantinya benar-benar berjalan untuk memberikan peningkatan pelayanan khususnya di air limbah domestik bagi masyarakat Kota Depok. Hal ini tentu saja tidak dapat hanya dilaksanakan sendiri oleh UPTD IPLT sebagai operator, namun juga memerlukan kolaborasi aktif dan komitmen antar berbagai pemangku kepentingan yang terkait, baik antar perangkat daerah yang ada di Kota Depok, perangkat daerah provinsi, maupun kementerian lembaga terkait, dan juga tentunya mitra-mitra pembangunan, serta tak lupa juga pelibatan aktif masyarakat maupun unsur non-pemerintah lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Amerika Serikat yang melalui USAID UWOS selama ini bekerjasama dengan kami dalam mendukung pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan sanitasi di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi atas dukungan pendampingan secara intensif di beberapa kota kabupaten di Indonesia dalam menyiapkan berbagai perangkat pengelolaan air limbah domestik. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu untuk pengembangan pelayanan sanitasi di Kota Depok demi meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Wakil Wali Kota Depok sekaligus pernyataan komitmen terhadap pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono, disilakan. Kedengaran suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Depok. Yang saya hormati segenap unsur Forkopimda Kota Depok. Yang saya hormati Direktur Sanitasi Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RRI. Salam kenal Pak Insinyur Prasetyo M.Eng. Lalu juga yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Adi Rahmat. Ketemu lagi Pak Adi Rahmat dengan saya. Yang saya hormati Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati PJ Sekda Kota Depok beserta para asisten, staf ahli dan kepala perangkat daerah. Yang saya hormati pimpinan UWOS Plus Bapak Walter, dan yang saya hormati perwakilan USAID Indonesia Ibu Triani Lingga Atmojo. Yang saya hormati tim Pokja Sanitasi Kota Depok, serta yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok Bunda Eli Farida. Yang saya hormati Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, dan undangan yang menyaksikan secara virtual, baik dari unsur Kepala Dinas di Kota Depok, Damkar, Ketua DPRD, lalu juga Camat dan Lurah Sekota Depok,
Kepala Puskesmas Sekota Depok, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA Sekota Depok, serta FKPS Kota Depok, serta seluruh Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan taufik, rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara launching layanan lumpur tinja terjadwal yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan ini, atas nama pemerintah Kota Depok dan pribadi, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga melalui kegiatan ini kita akan semakin memahami dan menyadari akan pentingnya perencanaan strategis dan optimalisasi peran masyarakat dalam implementasi layanan sektor sanitasi dan air minum, serta mendorong upaya advokasi, promosi, dan kampanye pembangunan sanitasi yang lebih baik demi terwujudnya visi Kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa air minum dan sanitasi adalah bagian pelayanan dasar masyarakat atau basic services yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Tersedianya akses air bersih yang aman dan akses sanitasi yang memadai merupakan hak dasar warga yang wajib diupayakan dan dipenuhi. Tidak saja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya kelompok warga yang berpenghasilan tergolong rendah. Pelayanan lumpur tinja atau sedot tinja adalah bagian dari sektor sanitasi, khususnya air limbah domestik yang merupakan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa untuk pelayanan dasar tersebut berlaku ketentuan standar pelayanan minimum yang mengatur tentang jenis dan mutu pelayanan yang harus diberikan oleh daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Depok memiliki sejumlah regulasi yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2019 tentang pengelolaan lumpur tinja, di mana terdapat dua sistem layanan untuk penyedotan tinja, yaitu satu, layanan lumpur tinja terjadwal, yaitu suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal. Yang kedua, layanan lumpur tinja tidak terjadwal, yaitu suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kota Depok didampingi USAID, IWOS, plus telah menginisiasi satu program inovasi yang dinamakan layanan lumpur tinja berbasis sistem informasi manajemen dengan menggunakan aplikasi Android bernama Sedot WC Aman dan Terjadwal atau SWAT, SWAT. Pemerintah Kota Depok yang dalam hal ini diwakili oleh UPTD, IPLT, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Disrumkim, dengan masyarakat atau dengan instansi, telah menyepakati jadwal pelayanan lumpur tinja dalam beberapa tahun ke depan, agar kemudian dapat dimasukkan ke dalam database pelanggan, sehingga penyedotan ke depan tidak menunggu panggilan lagi mereka dalam database di UPTD IPLT. Di Serumkim sudah tertera daftar nama yang akan dilayani lengkap dengan hari, bulan, dan tahunnya, serta koordinat lokasi yang akan disedot. Penerapan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi, yaitu SWOT, merupakan sebuah kebanggaan sekaligus sebuah harapan agar dapat membantu operator dalam meningkatkan layanan masyarakat, terutama dalam mengelola data pelanggan
mengelola permintaan dan pelaksanaan layanan sedot, monitoring evaluasi, dan juga pengelolaan keuangan. Selanjutnya, pemerintah Kota Depok juga membangun kerjasama dengan pengusaha penyedot tinja swasta agar pembangunan sanitasi aman dan kebersihan lingkungan dapat lebih merata dan menyentuh semua sektor serta lapisan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menginformasikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah Kota Depok dalam menyongsong Sustainable Development Goals atau SDGs 2030 dan merupakan bagian dari kerjasama dengan USAID EWOS Plus yang telah berjalan selama 1 periode. Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas capaian dan pendampingan yang telah berjalan selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini. Saya berharap kerjasama ini dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, layanan lumpur tinja terjadwal dengan ini saya resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, meridhoi setiap usaha yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Kepiting mencapit kerang, makan durian di Kalibata dengan Pak Said, pasang kuping biar terang, Depok makin keren dengan pelayanan LLTT berbasis Android. Buah semangka di kebun pisang kepok, pohon salam ditanam Bu Yani. Bersama warga kita bangun Depok. Idris Imam siap melayani. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun prosesi launching pada hari ini akan diawali dengan pernyataan pesan dukungan terhadap pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal. Selanjutnya berkenan kepada Wakil Wali Kota Depok, segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, Direktur Sanitasi, perwakilan USAID Indonesia, dan perwakilan sektor swasta yang diwakili oleh Hotel Santika untuk menunjukkan pesan dukungannya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengangkat pesan dukungannya. Bisa ditunjukkan ke depan kamera laptop masing-masing. Sekali lagi kami informasikan kepada Wakil Wali Kota Depok, segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, Direktur Sanitasi, perwakilan USAID Indonesia, dari IWOS Plus dan perwakilan sektor swasta yang diwakili oleh Hotel Santika untuk menunjukkan pesan dukungannya. Sesaat lagi kita akan berfoto bersama dengan menunjukkan pesan dukungan kita. Pesan dukungan dari pimpinan daerah dan stakeholder pada hari ini semoga dapat memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua, khususnya warga Depok, untuk mewujudkan Depok bebas buang air besar sembarangan melalui akses sanitasi aman dengan layanan sedot lumpur tinja terjadwal 1 kali tiap 3 tahun yang didukung dengan aplikasi SWOT atau sedot WC aman terjadwal.
pengambilan foto selesai, kepada Bapak Ibu dapat kembali menurunkan atau meletakkan kembali pesan dukungannya. Kami persilakan untuk kembali ke posisi semula atau posisi standby. Terima kasih. Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan saksikan bersama prosesi launching layanan lumpur tinja terjadwal, ditandai dengan penekanan tombol switch oleh Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Disilakan. Satu. Ya Pak. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini layanan lumpur tinja terjadwal secara resmi dinyatakan dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tanpa terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita sekali lagi untuk berfoto bersama. Kepada Bapak Ibu dapat menyalakan videonya masing-masing. Demikianlah seluruh rangkaian acara launching layanan lumpur tinja terjadwal pada hari ini telah selesai. Mari kita dukung sanitasi aman di Kota Depok dengan memanfaatkan layanan lumpur tinja terjadwal dengan aplikasi SWAT atau sedot WC aman 1 kali tiap 3 tahun. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara pada hari ini, baik secara tatap muka maupun virtual. Saya Mira selaku pemandu acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, air dan sanitasi yang aman untuk Depok yang lebih sehat. Nyok dah. Nyok, nyok, nyok. 1, 2, 3. Yeay, aku menang lagi. Bener kan kata aku 3. Bapak nggak mau bangun toilet yang ada tangki septiknya. Tapi pastikan yang kedap ya Pak. Bapak sekeluarga akan lebih nyaman untuk seumur hidup loh Pak. Ya udah Pak, saya mau Pak. Ya, nggak keluar. Udah yuk pulang. Yuk. Hari gini nggak punya toilet dan tangki septik di rumah. Biar keluarga nyaman. Ayo tatakan panutan, kita bangun toilet dan tangki septik sekarang.
Ya, ini kok akhirnya bau gini ya? Ibu-ibu, kayaknya air di kampung kita bermasalah deh. Masalah gimana, Pak? Apa air di rumah ibu-ibu tercium bau? Apa ibu-ibu sering gatal setiap habis mandi? Apa ibu-ibu sering sakit perut? Nah, masalah-masalah ini muncul karena di rumah ibu-ibu tangki septiknya belum kedap. Jadi bocor dan meresap sehingga mencemari air kampung kita. Lalu gimana baiknya, Pak? Siapa yang mau bikin tangki septik di rumahnya? Saya. Satu saja tangki septik tidak kedap, air sekampung bisa tercemar loh. Yuk, ajak tetangga kita bangun tangki septik kedap sekarang. Coba deh kakak inget-inget, tadi kakak habis ngapain aja pakai tangan ini? Beli bakso. Makasih ya, Pak. Aku mau ke rumah. Tasya. Aku salaman sama Pak Teguh. Yaudah deh, aku mau cuci tangan aku dulu. Ayo, cuci tangannya pakai sabun, Kak. Kenapa harus pakai sabun sih? Kak, sabun itu ngilangin lemak yang ada di tangan kamu. Lemak kan tempat tinggalnya kuman. Kalau kamu cuci tangan pakai sabun, kumannya jadi nggak bisa tinggal di tangan kamu. Sudah cuci tangan belum? Tangan kita bisa jadi tempat tinggal kuman dan virus loh. Yuk kita cuci tangan pakai sabun secara benar di waktu yang penting. Sustainable Development Goals 2030 pada tujuan ke-6 menjamin ketersediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua, di mana sanitasi aman termasuk di dalamnya. Sanitasi aman adalah sistem sanitasi yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke sumber air. Sanitasi aman mencakup penampungan air limbah domestik di tangki septik sesuai standar, penyedotan lumpur tinja, sampai pengangkutan ke unit pengolahan, serta IPLT yang berfungsi dengan baik. Tangki septik adalah tempat penampungan dan pengolahan limbah domestik sementara. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang memiliki tangki yang tidak kedap serta tidak sesuai aturan. Hal ini berbahaya bagi kesehatan karena tinja manusia mengandung miliaran mikroba yang tidak baik. Jika tangki tidak kedap, mikroba